Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terlebih lagi saat ini kita sudah 1 minggu ditinggalkan bulan suci Ramadan. Sering kita dengar para pendakwah, para ustadz, para kiai mengingatkan kita, tujuan dari Ramadan itu mendidik kita supaya menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ini adalah tujuan dari bulan suci Ramadan. Ingin menjadi kita orang yang bertakwa. Di Ramadan kita diajarkan untuk ikhlas. Di Ramadan kita diajarkan untuk sabar. Dan di Ramadan kita dilatih untuk banyak melakukan kebaikan. Salat sunnah kita lakukan. Baca Quran kita lakukan. Bersedekah sebagai bentuk ibadah sosial kita lakukan. Ini yang ditanamkan di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan di dunia, untuk kehidupan dunia kita mencari materi, mencari harta, mencari kekayaan, mencari jabatan. Dan setelah kita dapat, ingin kita pertahankan, bahkan ingin kita dapatkan yang lebih lagi. Ini dalam hal dunia. Bagaimana hal ini kita konveksikan atau kita terapkan di dalam keadaan kita untuk mencari akhirat kita. Di bulan suci Ramadan sudah banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Apakah hanya sekedar kita dapat sebagai label kita sebagai orang bertakwa di bulan suci Ramadan? Tentu bukan itu yang ingin kita dapatkan. Tetapi bagaimana kita mempertahankan ketaatan kita, kebaikan kita yang berada di bulan suci Ramadan dulu kita mampu lakukan, kita pertahankan setelah bulan suci Ramadan. Dapat kita harta, dapat rumah 1, kita pertahankan, jangan sampai rumah ini terjual, bahkan kita ingin menambah rumah yang lain. Dapat kendaraan roda 2, kita pertahankan, jangan sampai ini lepas, bahkan kita ingin mendapatkan roda 4. Ini adalah hal dunia. Lalu bagaimana dengan akhirat kita? Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita istiqomah, bagaimana kita sabar, bagaimana kita ikhlas. Jika kita mampu melakukan sesuatu, maka mari kita latih diri kita untuk melakukan kebaikan itu setelah bulan suci Ramadan. Kita lihat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi objek penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ahsanu amala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kita hidup dan mati kita. Allah ingin siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Bukan mereka yang paling banyak. Terkadang kita mampu melakukan kebaikan, tetapi kita tidak bisa mampu untuk mempertahankan kebaikan itu untuk selalu kita lakukan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat dari ayat tadi, Allah menginginkan ahsanu amala, perbuatan yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika kita lihat di ayat lain dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau hilangkan kebaikanmu, sedekahmu, zakatmu, infakmu bil manni wal adha, dengan engkau ungkit-ungkit kebaikan itu dan engkau menyakiti orang yang engkau beri bantuan. Kalladzi ria'an nas, seperti mereka yang melakukan kebaikan untuk dipandang oleh manusia, untuk mendapatkan nilai dari manusia, untuk diberi pujian oleh manusia.
Mungkin sudah banyak kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kita berinfak, kita bersedekah, bahkan di akhir-akhir Ramadan, pada saat menjelang Idul Fitri kita mengeluarkan zakat fitrah. Allah mengingatkan kita, jika kebaikan itu sudah engkau lakukan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Jangan diungkit-ungkit. Dan jangan engkau menghina orang yang engkau beri bantuan. Terkadang mungkin terbenak di dalam hati kita. Pada saat kita melakukan kebaikan, kita ingin mendapatkan imbalan terima kasih dari orang yang kita beri. Sehingga jika tahun ini kita memberi bantuan, besok mereka tidak mungkin datang pada saat lebaran ke rumah kita. Kita mengingat-ingat, dulu kalau bukan aku, siapa yang membantunya? Mereka itu bisa mengeluarkan zakat, siapa yang bantunya? Aku yang membantunya. Ini adalah mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan. Dan ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya hakikat dari kebaikan kita, hakikat dari sedekah dan infak kita, itu bukan hanya dari harta yang kita lakukan, bukan dari uang yang kita keluarkan, tetapi bagaimana itu menjadi kedamaian bagi kita sesama. Jangan sampai kita memberikan tetapi tangan kita memberikan, tetapi lisan kita menghina. Ini tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan tadi di awal ayat, Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menghitung bagaimana banyaknya harta yang engkau infakkan, berapa uang yang engkau keluarkan, tetapi apakah itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atau bukan? Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai bentuk ketaatan kita di bulan suci Ramadan, apakah itu masih ada di dalam diri kita atau tidak? Kita bisa mengukurnya setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Orang yang ibadah puasanya diterima, hamba yang ibadah ketaatannya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan istiqomah dalam melakukan kebaikan itu. Karena dia yakin dia bukan hambanya Ramadan, tetapi dia adalah hambanya yang memiliki Ramadan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika di bulan suci Ramadan kita mampu melaksanakan ibadah sunnah, maka mari kita tegakkan dan kita kontinukan, kita istiqomahkan setelah bulan suci Ramadan. Jika di bulan suci Ramadan mampu kita mengeluarkan uang untuk bersedekah, untuk membantu sesama, maka jangan sampai berat tangan kita untuk membantu sesama. Jika di bulan suci Ramadan salat wajib kita mampu kita lakukan secara berjamaah, mari kita niatkan, kita tanamkan di dalam diri kita, kita azamkan di dalam hati kita untuk tetap melakukan salat fardu kita secara berjamaah. Inilah bentuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan hal yang berkaitan dengan akhirat kita, yang berkaitan dengan dunia kita pun sama. Jika kita merasa nyaman di suatu tempat, maka kita akan mengulang lagi ke tempat itu. Jika kita merasa nyaman memakan sesuatu, enak terhadap makanan sesuatu, niscaya kita akan mengulang lagi makanan itu. Begitu juga dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan merasa nikmat, kita akan merasa nyaman, bahkan kita akan mengulanginya lagi, dan mengulanginya lagi. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan lisan yang mana lisan bisa menyejukkan, memberikan pemikiran yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, memberikan hati-hati yang selalu rindu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.